Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk pagi hari ini kita akan belajar bab sholat terkait waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat dan syarat wajib seorang melakukan sholat. Nah, karena itu sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, para ulama, guru-guru kita, ahli kubur kita. Semoga di dalam kita belajar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan keberkahan di dalam hidup kita dan bisa menjadi bekal kita untuk bisa meraih nikmat yang abadi, yaitu surga yang abadi. Al-Hadinah as-Salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholat al-muharramah min haitsul waqtu. Tahrumu as-sholatu allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun fi ghairi haram Makkah fi khamsati awqat. Di sini dijelaskan diharamkan melakukan sholat pada selain tempat tanah haramnya Mekah, ya, yaitu terdapat 5 waktu. Ada 5 waktu di mana kita dilarang atau bahkan haram melakukan sholat, ya, yang mana tempatnya selain Masjidil Haram atau tanah haram Mekah. Kalau khusus tanah haram Mekah ini tidak ada hukum haram. Nah, sholat yang diharamkan ini sholat yang apa saja? Ini ada ketentuannya. Mudahnya, ya, sholat yang diharamkan itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat sunnah mutlak, maaf ya. Sholat sunnah mutlak itu yang haram. Kalau selain sunnah mutlak, seperti semisal maka ada tahiyatul masjid, syukril wudhu, atau yang lainnya, itu tidak ada hukum haram. Jadi hukum haram ini berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Kemudian ada lagi sholat istikharah, ya. Kemudian lagi ada sholat ihram, sholat sebelum melakukan ihram haji atau umroh. Jadi yang diharamkan itu yang jarang kita lakukan gampangannya, gitu. Jadi di sini diterangkan ada 5 waktu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah pada waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ya. Waktu yang diharamkan yang pertama adalah waktu ketika terbitnya matahari sampai melebihi 1 tombak. Jadi matahari terbit berarti waktu subuh keluar, kemudian selisih 1 tombak. 1 tombak itu kira-kira kalau menurut ulama falak kira-kira 15 menit. Jadi setelah terbitnya matahari selisih 15 menit di dalam ini jenengan diharamkan melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi dipahami, ya, sholat sunnah mutlak atau sholat istikharah. Misal dia masalah isu-isu ingin dalam sholat, tidak boleh sholat istikharah.
Lalu bagaimana kalau sholat isyraq? Menate mireng ya sholat isyraq. Nah niki ulama khilaf terkait sholat isyraq. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sama seperti sholat duha. Ada yang mengatakan dia sholat tersendiri. Kalau yang mengatakan dia itu sholat tersendiri, maka ya dia hanya disunahkan 2 rakaat saja. Itu kalau kesunahan tersendiri. Kalau diikutkan dengan sholat duha, maka sesuai dengan aturan sholat duha itu maksimal itu adalah ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan tidak terbatas. Ini sholat duha. Tapi menawi sholat isyraq ini hanya 2 rakaat saja. Nah, adapun waktunya ini juga khilaf. Waktu isyraq itu kapan? Ada yang mengatakan waktu isyraq itu dimulai sejak terbitnya matahari. Wonten yang mengatakan waktu isyraq itu mulai terbitnya matahari sampai lebih 1 tombak. Berarti setelah 15 menit pasca terbitnya matahari ini baru masuk waktu isyraq. Itu khilaf antara ulama, ya. Jadi masuknya itu kapan? Kalau kita ikut ulama yang mengatakan waktu isyraq itu sejak terbitnya matahari, maka melakukan sholat isyraq ya, pada waktu tersebut itu tidak terkategori haram. Mengapa demikian? Karena itu waktunya sholat isyraq. Bingung dong betul? Betul bingung ya? Jadi ini wonten khilaf terkait sholat isyraq. Nah, kalau yang mengatakan sholat isyraq itu diantaranya ada Imam Ghazali, ada Imam Suyuti. Kalau kebanyakan mengatakan sholat isyraq itu sama seperti sholat duha. Nah, waktunya sholat duha pun juga khilaf. Ada yang mengatakan mulai terbitnya matahari, ada yang mengatakan terbitnya matahari lebih 15 menit. Itu juga khilaf. Ya. Untuk waktunya kapan? Ya, kalau waktunya ini kalau yang afdol sholat duha ya. Sholat duha itu engkang afdol niku 1/4 siang. Berarti kira-kira jam 9 setengah 10. Kira-kira jam 9 tenan. Engkang sae duha ya. Karena apa? Karena sebagai pengimbang dari 4 sholat, yaitu yang pertama 1/4 pertama siang itu subuh, kemudian duha, zuhur, asar. Jadi imbang. Niku engkang sae ngoten. Ya, menawi jenengan itu nyambut damel, ya mangkat sadurunge mangkat boten napa-napa. Aja sampai wayah merdamel sholat duha terus. Ya. Wonten sing kados ngoten niku nggih. Sholat duha wayah merdamel ya ora suwe ya dipecah nggih. Wayah mergawe malah sholat. Niku itu terkait waktu sholat duha dan sholat isyraq. Ya, jadi untuk waktu yang diharamkan yang pertama kali itu adalah waktu terbitnya matahari sampai lebih 15 menit, dan itu diharamkan untuk sholat sunnah mutlak. Kalau sholat isyraq, kalau ikut pendapat yang masuk pada waktu terbitnya matahari maka tidak apa-apa karena sudah waktunya memang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang diharamkan sholat itu adalah waktu istiwa. Nanti mirang waktu istiwa nggih, sing kemarin itu nggih. Waktu istiwa itu adalah waktu di mana matahari tepat berada di atas langit. Jadi misal niki bayang benda niki, kalau matahari dari timur ini kan bayang-bayangnya di barat, gitu. Nah, tapi ketika matahari semakin di atas, ini kan bayang-bayang semakin hilang. Nah ini kalau sudah kok tinggal sidik tok, berarti dia itu waktu istiwa. Nah, kalau sudah bayang-bayang pindah ke arah timur, berarti mataharinya ke barat, maka itu sudah keluar dari waktu istiwa. Waktu istiwa itu sangat sebentar.
kata ulama itu waktu istiwa itu sangat sebentar. Jadi untuk ngepas niku pun juga angel ya. Jadi yang sampai tidak sah itu ketika ada takbir di dalam waktu istiwa. Cuma dalam prakteknya itu sulit. Lah waktu istiwa haram ini pada selain Jumat. Ya, kalau pada Jumat ini tidak haram. Pada hari Jumat misal jenengan pengen sholat sunnah mutlak itu mboten haram. Jadi keharamannya ini selain sholat pada hari Jumat. Tapi biasanya nak jenengan waya Jumat lah wis sibuk kalih kegiatan Jumatan gitu dan sempat dengan melakukan sholat. Selanjutnya waktu yang diharamkan lagi yang ketiga itu adalah waktil isfiror hatta taghruba, yaitu adalah waktu ketika matahari menguning sore hari. Jadi menawi sore-sore ini kan matahari kan kuning niku nggih. Dan itu diharamkan melakukan sholat sunnah mutlak. Okay. Kalau sudah menguning dilarang melakukan sholat sunnah mutlak sampai terbenamnya matahari. Berarti kalau sudah terbenam matahari jenengan boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Kemudian wa ba'da fi'lil asri hatta taghruba. Yang keempat yang diharamkan adalah setelah melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang pertama tadi waktu menguning, ya, yang selanjutnya ini yang keempat ini adalah setelah melakukan sholat asar. Ketika jenengan sudah melakukan sholat asar, meskipun sholat asarnya itu di jamaah takdim, misal jenengan bepergian sholat asare di waktu ditaruh jamaah takdim berarti di waktu zuhur. Setelah melakukan sholat asar jenengan tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak meskipun waktunya pada waktu zuhur, karena yang tidak boleh itu setelah sholat asar. Benten kayak kalau yang sebelumnya ya, kalau yang sebelumnya itu kan ditinjau dari waktunya, waktu matahari menguning. Kalau yang ini yang ditinjau adalah sholatnya. Kalau sudah melakukan sholat asar, tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Kalau selainnya bagaimana? Tidak apa-apa. Misal jenengan setelah melakukan sholat asar, keluar masjid, masuk lagi, tahiyatul masjid, boleh, tidak apa-apa. Atau misal mau mengodok sholat, tidak apa-apa. Oh tadi saya belum sholat kodok subuh, lali, ora sempet, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Atau sholat jenazah juga tidak apa-apa ya. Jadi kadang sebagian masyarakat itu meyakini apa sholat jenazah tidak boleh batu asar, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena jenazah bukan sholat sunnah mutlak ya. Malah sebagian ulama mengatakan itu lebih baik, jadi melakukan sholat jenazah setelah melakukan sholat asar itu lebih baik. Karena apa? Karena ketika orang sudah sholat ini kan sudah bersih, terus ibadah, kemudian melakukan sholat jenazah. Tujuan sholat jenazah itu adalah mendoakan. Wong nek wis resik ndongaake iku lebih makbul. Nah, niku ingkang saya kados wonten niku. Karena ada sebagian masyarakat niku mboten wantun napa sholat jenazah apa ngubur berasar boro-boro niku khawatir melakukan keharaman niki salah paham nggih. Jadi kalau sholat jenazah tidak apa-apa karena bukan termasuk sholat sunnah mutlak. Bahkan itu lebih baik dilakukan setelah sholat asar karena tujuan dari sholat jenazah adalah mendoakan, dan mendoakan itu lebih baik dalam kondisi bersih. Kemudian yang kelima, wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'a. Waktu yang diharamkan yang kelima ini adalah melakukan sholat setelah melakukan sholat subuh. Jadi mantun niki jenengan wau sholat subuh bareng wau, kemudian sholat sunnah mutlak ini tidak boleh, haram. Ya. Tapi kalau semisal pingin qobliyah subuh, boleh tidak? Boleh loh. Bukannya qobliyah itu sebelum subuh. Ada ulama yang mengatakan boleh qobliyah itu ditaruh setelah sholat
subuh. Karena semisal tadi rodok telat tidak sempat qobliyah. Kadang wonten nggih nyusu-nyusu lho kok wis qomat. Padahal biasane qobliyah ya. Maka mboten napa-napa salat qobliyah dilakukan setelah salat subuh karena biar tidak kehilangan pahala. Karena kan qobliyah subuh niku pahalanya juga luar biasa. Itu mboten napa-napa ya, tidak apa-apa. Meskipun dilakukan setelah sholat subuh karena dia bukan sholat sunnah mutlak. Sangat dipahami ya. Nah, ini 5 waktu di mana kita diharamkan untuk melakukan sholat, tapi sholatnya ini tidak seluruh sholat. Ya, jadi sholat ini yang diharamkan hanya sholat sunnah mutlak. Adapun yang sholat-sholat yang biasa kita kenal, ada qobliyah, ba'diyah ya, dan yang lainnya ini tidak diharamkan. Kemudian di sini juga diterangkan bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang paling utama dibanding dengan ibadah yang lain, ibadah badaniyah yang paling utama. Jadi sholat fardu itu lebih baik daripada puasa fardu. Sholat sunnah itu lebih baik daripada puasa sunnah. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang sangat utama. Jadi mengapa? Karena sholat itu merupakan momentum di mana seorang hamba berinteraksi langsung dengan Tuhannya, bermunajat. Jadi diusahakan nanti ketika sholat jangan sampai kita dalam kondisi melamun. Nah ini jadi kurang sopan, kurang adab. Karena ibarat kita itu dihadapan dengan orang yang kita segani, kok ngalamun, kan bukan sopan ya. Begitu juga ketika kita sholat. Ini 5 waktu yang diharamkan. Adapun sholat-sholat sunnah itu nanti kan ada ketentuannya ya. Ada sholat sunnah yang sudah waktunya sudah ditentukan, seperti sholat duha tadi sudah saya singgung. Kemudian ada sholat taraweh, itu waktunya setelah sholat isya, itu masing-masing ada waktunya sendiri. Itu terkait waktu diharamkan sholat. Lah semisal kok malah ngengkel, semisal gitu, wah aku ki wong soleh pingin sholat terus nera sholat ra penak ya, maka kalau ngengkel tetap sholat hukumnya haram ya, karena haram melakukan sholat, jadi haram dan juga mendapatkan dosa ya. Jadi ono kalane orang itu melakukan sholat malah dosa, yaitu ini 5 waktu ini ya. Kemudian membahas mengenai syarat wajib sholat. Jadi setelah kita belajar tentang waktu sholat, udzur sholat, waktu yang diharamkan sholat, kita masuk pada pembahasan syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Yaitu adalah ketentuan-ketentuan atau syarat di mana seseorang diwajibkan melakukan sholat. Dan ini berlaku untuk sholat 5 waktu. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka bagi dia tidak wajib melakukan sholat. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama al-Islam. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Maka bagi orang non-muslim ini tidak diwajibkan sholat. Ya, karena orang Islam uangnya cara orang sholat, ya memang tidak wajib. Lalu apakah dengan tidak diwajibkan itu dia nanti di akhirat enak-enak? Tidak. Ya, tidak diwajibkan itu di dalam hukum dunia, tapi nanti ketika di akhirat dia akan mendapatkan siksaan tambahan karena tidak melakukan sholat. Jadi di samping kekufurannya juga karena dia tidak melakukan sholat. Jangan sampai wah kok penamen orang Islam ora dikon sholat, tak ora Islam baik lah, jangan seperti itu. Ya, karena sholat ini merupakan bentuk komitmen orang sudah bersyahadat. Syahadat itu kan saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, dan sholat ini merupakan bagian dari perintah Allah, bagian dari risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dan dengan melakukan sholat ini berarti kita melakukan bentuk komitmen kita. Nah nanti semisal ada orang kafir kemudian masuk Islam, ini nanti dia tidak wajib mengqodoi waktu yang sudah lewat. Jadi
Jadi semisal ada orang masuk Islam di usia 50, ya, ada mu'alaf, memberi wonten nate mu'alaf wonten gitu. Dan itu semisal wonten orang masuk Islam usia 50, maka dia tidak diwajibkan ngodoi waktu yang sudah lewat. Beda halnya dengan seorang yang murtad. Jadi semisal dia itu ketika dalam balik usia 20 kan, dia keluar Islam, kemudian usia 30 ya, usia 30 masuk Islam lagi, maka bagi dia 10 tahun ini dalam kondisi kafir wajib mengqadainya. Ya, jadi ada kafir asli, ada kafir ora asli, istilahnya orang kitab ya. Jadi kalau kafir asli itu nanti ketika masuk Islam ini tidak diwajibkan mengqadai karena apa? Ya, kalau pun wajib mengqadai malah ragilum lebu Islam. Ya. Nah, adapun orang yang kafirnya karena murtad sudah pernah Islam, kemudian keluar masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadai waktu dia kafir tadi. Gunanya apa? Gunanya untuk memperberat, ya, memperberat. Jadi naudzubillah, mugi kula panjenengan dijogo imane nggih. Karena murtad itu nanti tidak hanya diwajibkan sholat, tapi seluruh amalnya itu hilang. Nah, kan eman-eman. Itu yang pertama, di syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Jadi orang wajib melakukan sholat itu ketika sudah balik. Nah, balik itu tanda-tandanya apa? Kalau perempuan tanda-tandanya itu adalah dengan menstruasi. Nah, kira-kira kalau menstruasi ini kelas pinten biasanya? Kelas pinten Pak? Dengan gada putri nomor kelas berapa biasanya? 6 gitu. Nah, ini berarti pastikan harus sudah melakukan sholat. Nah, kalau yang laki-laki tanda-tanda balik itu diantaranya dengan mimpi basah. Ya, mimpi basah berarti dia sudah balik, atau keluar mani, tidak harus mimpi. Ya, dikeluarkan semisal, maka itu dia sudah wajib. Kalau semisal ada orang tidak haid, tidak mimpi basah, maka barometer balik itu dengan usia, yaitu usia 15 tahun Hijriyah. Jadi kalau ada orang semisal belum haid, belum keluar mani, ya, belum mimpi basah, maka nanti yang menjadi barometer itu adalah usia 15 tahun Hijriyah. Nah, makanya menawi jenengan gadah lare, nah iso dicatat sekalian tanggal Hijriyah. Biasanya menawi wong niku ulang tahun sing dihitung ulang tahun Masehi dan Hijriyah. Padahal di dalam Islam itu yang menjadi barometer adalah Hijriyah, usia Hijriyah. Nah, lalu bagaimana dengan anak kecil? Kalau anak kecil ini semisal sholat, bagaimana hukumnya? Sholatnya sah kalau sudah memenuhi kriteria. Jadi semisal wudhunya benar, sholatnya benar, maka nanti sholatnya sah. Ya, sholatnya sah, statusnya sholat sunnah, tapi niatnya sholat wajib. Dapat dipahami ya. Jadi semisal dia tidak melakukan, dia bukan dosa cacere kok. Ya. Tapi semisal kok melakukan, mendapatkan pahala. Tapi catatannya harus sah. Makanya di dalam Islam itu ketika anak usia 7 tahun ini dianjurkan untuk diperintahkan melakukan sholat. Kalau sampai 10 tahun kok tidak melakukan sholat, ya, usia 10 tahun kok tidak melakukan sholat, misal 10 tahun ini belum balik, ya, maka orang tua ini dianjurkan untuk memukulnya. Cuma meskipun hadisnya demikian, memang ada hadis demikian, tapi Kanjeng Nabi itu dalam mempraktekannya itu tidak pernah sampai memukul. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah sampai memukul anak kecil, itu tidak pernah. Kata Habib Quraisy Shihab, kalau orang di dalam mendidik sampai dengan cara kekerasan, maka berarti dia sudah gagal. Kok jenengan didik kok sampai kudu nyentak-nyentak, kudu sampai ngampleng, berarti jenengan gagal dalam mendidik. Karena kekerasan itu merupakan opsi sangat terakhir di dalam Islam.
Ya, makanya bagaimana caranya adalah dengan dibiasakan bareng. Ya, jadi menawi jenengan gadah lare, gadah putu, sing usiane kok wis dolor, ya mangkeh jenengan ajari tata carane sholat sih. Sadurunge tata cara sholat, tata cara wudhu diajari. Nggih. Jadi carane wudhu di bener bagaimana jenengan awasi. Aja percaya, oh aku percaya tak sekolah nih, wis tak ngaji nih. Karena kewajiban mengajar ilmu agama yang paling dasar itu kewajiban orang tua. Adapun guru sekolah nih kan cuma membantu, mboten saged ngawasi sak teruse. Nah, orang tua itu yang kewajiban. Jadi pas wudu jenengan perhatikne, pas sholat nak iso jenengan dampingi. Jadi anak-anak niku nek pas sholat niku nak iso sing dampingane niku wong tuane dhewe. Aja dikon kumpul cah cilik kumpul cah cilik. Nak cah cilik kumpul cah cilik niku biasane jingung-jingungan, pancal-pancalan, procot-procotan, gitu. Jangan iring-iring ngoten-ngoten. Kalau pancal-pancalan, ora tenanan akhire salate. Nah, menawi kalih tiyang sepahe kok ana sing ra bener, mangke dibenerke, diilikne. Daripada mangke sing ilikne wong liya. Nek cah cilik niku sing ilikne wong liya, biasane niku malah jatuhe niku trauma kadang. Jadi ini malah trauma, akhirnya sholat itu malah jadi trauma. Jadi sholat itu malah jadi keterpaksaan. Kalau bisa jenengan didik anak, sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai keterpaksaan. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Terutama sing lanang itu biasanya nak ten masjid ini kan gojek dhewe nggih. Jadi kumpul karo kanca-kancane dhewe, dolanan dhewe. Lah niki wong tuane ora ngerti. Iki sholatnya sah ora, padahal niku sudah menjadi kewajiban orang tua merintah anak untuk melakukan sholat, dan sholatnya harus benar. Karena sering kula niku ningali anak usia SMP kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 3 SMP niku nggih. Niku sholatnya saya genah. Sholatnya saya genah. Saya mencolot, saya jinggung kancane. Niku tasih. Karena apa? Karena tidak ada perhatian lebih dari orang tua. Ya, kalau sebagai guru ngawasi wong 30 kangelan, 30 ini kangelan. Ya, kalau bisa ini dari rumah terdidik dengan baik, sholat itu mesti piye. Ya, itu yang kadang luput dari orang tua itu niku nggih. Jadi nek iso jenengan gadah lare, gadah putu, nek sholat didampingi. Nek ana sing kurang pas jenengan kandhani, niki sing bener ngene, carane ngene. Lah niku mangkeh dados pelajaran yang berkesan. Jadi cah cilik kok dikandani karo wong tuwane, karo mbahe niku bakal dieling-eling tenan. Aku mbiyen dipeseni bapakku, aku mbiyen dipeseni mbahku nek salat kudu ngene. Iku bakal terkenal. Nggih, niku nek iso ngoten. Begitu juga dengan yang perempuan. Terkait kemarin sempat kula singgung niku terkait haid nggih. Itu juga sebelum haid diusahakan kalau bisa sudah diajari ilmu tentang haid. Kemudian di sini juga diterangkan termasuk yang wajib ya, bagi orang tua di dalam mendidik anaknya itu adalah mendidik ilmu-ilmu syariat juga. Jadi tidak hanya sholat saja, tapi juga berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan akhlak, itu juga menjadi kewajiban orang tua. Nah, kalau orang tua tidak mampu, maka orang tua wajib menyekolahkannya. Misal orang tua niku nopo sibuk yang berdamel, maka wajib nyekolahake. Nah, hartanya dari mana? Kalau anak tersebut punya harta, diambil dari harta anak. Mungkin nopo mboten cah cilik duwe duit. Mungkin mawon gadah saking warisan, kan sakit ya. Itu dari hartanya. Kalau anak tidak punya harta, diambilkan dari bapaknya. Nek bapaknya ora ono, diambilkan dari harta ibunya. Kalau ibunya tidak punya uang, maka diambilkan dari kas negara. Itu cara Islam kados ngoten niku. Jadi pendidikan niku menjadi tanggung jawab negara jika orang tua tidak mampu. Kalau negara kok tidak mampu, maka menjadi kewajiban orang Islam yang kaya. Wong sugih wajib untuk membiayai wong-wong sing ra duwe, sing ora iso sekolah. Iku cara Islam kados ngoten niku.
Nah, cuma masalahnya menawi kita berbicara terkait ilmu agama, terutama teng desa menawi niki kirangan menawi teng mriki. Niku nek menawi ilmu agama karena bahasanya agama niku dibahasakan ilmu sing gratisan. Niku kata sing ngoten. Jadi menawi sing ngaji ten musola nggih, ngaji ten TPK niku iurane kata napa sithik nang TPK niku. Sing desa-desa. Jenengan ngertos mboten? Ya, kan iuran ini kan bukan pantes toh. Iuran ini kan bukan pantes ya. Bahkan wonten niku sebuah masjid niku lucu, Pak. Jadi menawi marbot niku wonten gajine. Tapi menawi guru ngaji sing mulang cah cilik-cilik niku mboten wonten gajine. Niku wonten sing ngoten niku. Jadi sing diregani niku sing marbote, sing mulang niku dikasih nopo sarung setahun pisan. Sarung ini pun nggih sarung sing murah-murahan. Karena memandang ilmu agama niku gratis. Nah niku mboten tepat. Nggih niku mboten tepat. Yang jenengan niku titip motor menawi ten mall niku kan sak jam 3.000 to. Nggih, sak jam 3.000 engko mangke kelipatan jam. Lah niki nitipne anak. Nitipne anak diajari ilmu agama, mulih tambah pinter, nggih. Ora gelem bayar, tapi motor dititipne ora tambah pinter, ora tambah berakhlak, ora tambah fasih maca Qur'ane, nggih. Bayar ora keberatan. Aneh nih. Makanya kula niki sering nek temen desa-desa tak ilikne, justru sampai lali, nggih. Kadang memandang ilmu agama niku gratisan. Ikhlas niku identik dengan gratis. Padahal guru-guru agama niku nggih gadah lari, gadah garwa, gadah rumah sing kudu ditukokne listrike, gadah napa gas kudu sing diisi gawe masak. Niku kedah dipikirne. Karena kewajiban mulang niku kewajiban awal adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru. Malah wonten niku kejadian nggih. Jadi guru ngaji ana anak niku dikandani angel, jenenge menungso kerja kesel, mulang kandhane angel, rada emosi. Wong tuane mboten trima padahal gratisan. Ya, padahal gratisan ora trima sampai ngantemi gurune niki piye. Wonten kejadian kados ngoten niku. Jadi kudune tiyang sepah niku matur suwun. Kalih guru niku matur suwun karena apa sudah dibantu kewajibannya. Karena kewajibannya mulang itu bukan kewajiban guru. Niku nopo ilmu agama gitu. Jadi sering niku ilmu agama dianggap remeh. Jadi menawi les niku kan larang nggih. Les nopo, les matematika, les nopo niku tiyang sepah tidak keberatan. Tapi nek ngaji agama kok larang. Sing mulang kok kedunyan iki piye to? Bahkan biasanya nek sing mulang niku rawani narif. Biasanya ngoten biasanya. Mboten wani narif karena apa wedine dianggap mboten ikhlas. Nah niki kula nyuwun panjenengan sedaya menawi gadah lare di sekolahne, di ngajine, TPK napa teng Madi niki diusahakan dipikirkan kesejahteraan gurunya. Karena itu nanti berimbas pada keberkahan di anak. Niku banyak bukti bahwasanya nopo wong tua nek apik ya ning gurune anak niku insyaallah akan membekas di anak, gampang soleh. Wong tua kan pingine kan sendiri anak soleh solehah. Nah itu termasuk caranya adalah menghormati gurune anak-anak. Niku dadi dalane berkah. Cerita ingkang masyhur niku diantarane Imam Ghazali. Imam Ghazali niku bapake tiyang biasa, mboten kiai, mboten ulama besar, tapi beliau itu betul-betul perhatian ten ulama. Jadi sering sedekah ten ulama. Nah, akhirnya jadi ulama gede larene. Wonten malih niku Gusmus dengan ngertos nggih. Nah, Gusmus niku Mustafa Bisri, ya, Mustafa Bisri. Lah niku bahe niku tiyang biasa. Tapi bahe niku royal kalih kiai. Jadi napa kalih kiai niku apian. Akhirnya gadah putra niku alim-alim. Di antarane bahe bapake Gusmus terus sak keluargane itu jadi keluarga ulama, jadi sing berkah. Ya, jadi niki termasuk carane ben duwe anak napa solih-solihah.
ingkang biasanya kula titeni anak kok ruwet ya iku kadang ingkang sering nggih niku biasanya sahriyahe niku mboten lancar. Seharian ini mboten lancar. Jadi nunggak pirang bulan niku anake nggih angel kandhanane dalan. Karena wonten apa? Wonten hake guru di sana. Wonten hake guru di sana. Niku saged dititeni. Saged dititeni. Bon niku terkait balik, berarti menawi anak kecil niku tidak wajib, tapi bagi orang tua ini ketika usia 7 tahun harus diperintahkan dan dididik. Ketika 10 tahun ini nanti bisa sampai dipukul. Kemudian selanjutnya yang ketiga, syarat wajib sholat itu adalah al-aqlu, yaitu berakal. Jadi syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal. Maka sholat tidak wajib bagi orang gila. Jadi wong edan niku bebas. Maksudnya kata sonten iki nggih, wong edan niku bebas ya, ora sholat. Nah, jenengan pengen ra sholat, ya edano. Nggih, edano ya. Ora sholat ya edano. Niku edan. Penak lho edan ora sholat. Yes. Kemudian yang tidak wajib lagi adalah mughma alaih. Mughma alaih itu dia kondisi di atas pingsan. Jadi ono wong kan ada wong turu, kalau turu digugah kan tangi. Menawi pingsan niku kan cuma sebentar. Lah mughma alaih ini luwih daripada pingsan. Kados seperti koma niku juga termasuk mughma alaih. Ada orang kok pingsan atau koma, misal koma habis kecelakaan seminggu, maka dia tidak wajib sholat pada waktu itu. Ngomong koma kon sholat kan reso sholat lagi, betul sholat, tapi mangkeh qadha. Bagi orang yang koma itu mangkeh qadha. Jadi bagi orang yang koma ini nanti dia wajib qadha. Tapi kalau orang gila betul. Tapi kalau orang koma ini wajib qadha, sama seperti orang tidur. Misal jenengan tidur 24 jam, pas turu nggih mboten wajib sholat, tapi setelah bangun maka jenengan ngodoi sholat. Kemudian termasuk yang tidak wajib lagi adalah orang yang mabuk. Orang mabuk ini nanti dia tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat, tapi nanti mondoi waktu yang ditinggalkan. Kalau mabuknya disengaja, ya, maka nanti harus bersegera. Saged mawon nggih wong mabuk tapi sholat wonten nggih. Wong mabukan tapi sholat lancar, mabuk lancar, sholat lancar nggih wonten ya. Maka nanti semisal kok pas mabuk wayah sholat, maka dia harus segera. Tapi kalau mabuknya tidak ada kesengajaan, gambaran ini nopo nggih, nopo di mbok lali mbok nopo nggih, wong mboten paham nak mabuk ra sengaja niki piye carane. Maksudnya niku mboten lah. Niku mboten mabuk ten bis niku mboten mabuk. Jadi mabuk tidak ada kesengajaan, nggih, maka nanti tidak harus bersegera. Niku syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga sholat, wajib sholat adalah berakal. Kemudian syarat yang keempat adalah an-naqa anil haid wan nifas. Jadi syarat wajib sholat adalah bersih dari haid dan nifas. Ya, kemarin kita sudah bahas cara ngitungnya, yang jenengan paham niku lho. Bapak-bapak sing paham nih cara ngitungnya haid. Sing rada ngeluh ini ya. Nah niku napa harus dalam kondisi bersih dari haid dan nifas. Ya, maka kalau orang dalam kondisi haid dan nifas kok sholat, maka hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Ya. Meskipun wah aku ini wanita sholihah, tetap tidak sah kalau dalam kondisi haid dan nifas. Ya. Cuma di sini ulama ada yang mengatakan ketika orang dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, dia disunahkan meniatkan, andaikan saya ini tidak haid atau nifas, saya akan sholat, maka ini wonten ganjarane. Nek aku oleh ora nifas, aku tak sholat. Niku pun wonten ganjarane, ganjaran atas nama niat. Niku. Tapi nek sholat tenan mboten sah.
dan hukumnya haram. Kalau mengodoinya bagaimana? Jadi sudah dalam kondisi suci, ya, kondisi suci, pengen sholat maka boleh, tapi hukumnya malah makruh. Yang mending nggak usah, mending betul usah. Tapi sholatnya sah. Jadi ada orang haid, ketika haid meninggalkan sholat, misal 3 hari, dia mau mengodoi boleh, tapi hukumnya makruh. Yang mending betul usah toh. Boleh tapi makruh, mending betul usah. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah bulughud dakwah. Yang kelima adalah bulughud dakwah. Apa itu bulughud dakwah? Yaitu sampainya dakwah ke dia. Jadi misal ada orang wis masuk Islam tapi ra ngerti carane sholat. Mungkin apa betul? Mungkin saja, ya. Ra ngerti carane sholat karena apa? Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang mengajari, ya, maka nanti dia tidak wajib. Tapi kalau di tempatnya itu ada orang alim, semisal temriki ten Bandung Rejo, kok gak sampai orang iso sholat, ya dosa, ya, tetap hukumnya dosa. Jadi di dalam Islam itu ada kebodohan yang ditoleransi, ada yang kebodohan yang tidak ditoleransi. Kebodohan yang ditoleransi itu adalah ketika dia baru masuk Islam, wong jenenge lagi Islam, mesti tidak paham hukum-hukum Islam. Maka ketika tidak tahu, itu ketidaktahuannya ditoleransi, tidak dihukumi berdosa. Yang kedua, ketika dia jauh dari ulama, masuk Islam, ya, wis suwe tapi ora ana ulama di sana, tidak ada orang yang bisa ditanyai tentang ilmu agama, maka ketika dia tidak tahu, maka dia kebodohannya ditoleransi. Itu kebodohan yang ditoleransi. Maka kalau tidak memenuhi kriteria ini, berarti semisal Islamnya wis suwe, di sekitarnya ada banyak ulama, kok sampai tidak tahu, maka hukumnya haram. Dia harus tetap belajar. Kados mriki Bandung Rejo niku ulama akeh, ranggen akeh, pondok akeh, kiai akeh, kok sampai ilmu agama tidak tahu, maka hukumnya berdosa. Harus mencari, harus belajar. Jadi kadang sebagian orang, wah mending tak orang ngerti daripada ngerti malah ngerti hukumnya. Wonten kan sebagian wonten niku, lah niku boten tepat, ya. Karena kalau dia berada di tempat di situ ada banyak ulama, ketika dia tidak tahu maka harus bertanya kepada ulama yang ada. Bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuannya. Niku syaratnya, ya. Jadi syaratnya harus bulughud dakwah, harus sampai dakwah dengan baik. Kalau tidak maka tidak, karena sesuai dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengadab sebuah kaum sehingga kami mengutus seorang utusan. Nah, itu dijadikan dalil bahwasanya orang itu kalau belum bulughud dakwah belum sampai terkena taklif. Cuma menawi zaman saniki, zaman internet itu kan wis gampang kabeh gitu. Ya, tapi meskipun zaman internet tetap diusahakan di tiap tempat, tiap daerah diusahakan ada majelis ilmu. Kersane opo ketika ada orang punya masalah bisa bertanya. Ya. Kemudian yang terakhir syarat wajib sholat itu adalah salamatul hawas, yaitu selamat anggota indranya, yang terutama adalah indera mata dan indera pendengar. Nanti orang itu wajib sholat ketika pendengaran dan matanya bagus. Kalau mata dan telinganya ini tidak beres, maka dia tidak wajib. Karena kalau sudah mata dan telinga gak iso krungu, terus dia mau dapat ilmu dari mana? Kalau orang tidak bisa melihat, masih mendengar, itu kan pasti sakit belajar. Untuk betul krungu tapi saya mau iso sakit belajar. Tapi nek wis keduanya tertutup, yang mana keduanya ini jalan ilmu, ya maka ya wis ndak bisa diajari apa-apa ini. Ya, ini nggak bisa diajari apa-apa. Cuma ini kan ya kelainan yang sangat jarang, ya. Ada orang tidak bisa baca, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, kadang hanya bisa mendengar saja. Ya.
Kula menawi teng desa niku wonten seorang jamaah niku tunanetra tapi aktif ngaji niku wonten. Ten kene kula niku tiap ngaji niku mangkat. Jadi masih krungu, saya yang guyu-guyu paham niku wonten teng desa kula niku. Jadi tunanetra tapi masih tetap belajar ya. Kalau masih bisa mendengar, maka ini dia tetap mukalaf. Yang tidak mukalaf itu ketika tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar. Nah, itu 6 syarat di mana ketika seorang memenuhi 6 syarat tadi maka baginya wajib melakukan sholat. Monggo menawi Bapak Ibu